Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Sari Oktaviana, NIM 1866041. Saya dari kampus STKIP PGRI Jombang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memberikan tutorial menemukan 5W plus 1H dalam berita dengan menggunakan media mind mapping. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu berita dan apa itu mind mapping. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Berita berbentuk laporan atas kejadian. Ada juga yang mengatakan berita adalah informasi baru yang disajikan dalam pembacaan dan penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Berita biasa kita temukan di surat kabar atau koran, televisi, majalah, radio, dan media online. Di surat kabar, majalah, dan media online, berita berbentuk tulisan atau teks. Sementara itu, di radio, berita dibacakan secara lisan. Di televisi, berita juga dibacakan dan disertakan visual rekaman atau ilustrasi atas peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya, apa sih mind mapping itu? Model mind mapping atau dalam bahasa Indonesia berarti peta pikiran adalah model pembelajaran menulis secara kreatif untuk meringankan para pembelajar dalam mengingat pengetahuan dan informasi yang telah didapat. Metode ini ditemukan oleh Tony Bushnah. Nah, dalam berita terdapat unsur 5W plus 1H. 5W plus 1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita. Mengembangkan berita atau sebuah cerita. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan rumus 5W plus 1H berisi inti-inti penyusun berita atau cerita tersebut. 5W plus 1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahasa Inggris, seperti what, apa. Kata tanya yang pertama dari rumus ini adalah apa. Kata tanya ini berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Yang kedua ada why, mengapa. Kata tanya mengapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Selanjutnya ada who, siapa. Kata tanya siapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Lalu ada when, kapan. Kata tanya kapan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa, berita atau cerita yang terjadi. Kemudian ada where, di mana. Kata tanya di mana mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Yang terakhir ada how, bagaimana.
Kata tanya bagaimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Oke, sekarang kita langsung saja menyiapkan bahan-bahan yang harus diperlukan. Yang pertama, kertas buku gambar. Yang kedua, koran, pulpen, lem kertas, gunting, spidol, dan pensil warna. Di sini kalian terserah ya, mau menggunakan pensil warna saja juga tidak apa-apa, atau menggunakan spidol berwarna aja juga tidak apa-apa. Nah, sekarang mari kita praktekkan. Yang pertama, kita harus memilih berita yang akan kita buat. Pilih salah satu berita yang ada di koran. Di sini saya memilih judul berita korsleting listrik di gudang sembako terbakar. Selanjutnya, jika kalian sudah menemukan beritanya, gunting berita tersebut sehingga menjadi seperti ini. Nah, jika sudah digunting, lalu tempelkan potongan koran tersebut ke kertas buku gambar. Letakkan di tengah seperti ini. Di tengah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian membaca berita yang kalian pilih tadi. Baca berita sambil mencari unsur-unsur berita 5W plus 1 hanya. Nah, jika sudah membaca dan menemukan 5W plus 1 hanya, langsung saja kita kerjakan. Sebelumnya, pastikan dulu jika pertanyaan yang kalian tulis sudah ada jawabannya di berita tersebut. Oke, yang pertama, di sini pertanyaan saya, what? Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di sini udah langsung ada jawabannya ya, teman-teman. Di sini jawabannya, kebakaran melanda sebuah gudang sembako di Jalan Kebalen, Gang Wetan 8, Pabean, Cantian. Nah, di sini langsung saja saya tulis di bagian sini ya, teman-teman. Saya mau menulisnya di bagian sini. Kalian bebas mau menulisnya di bagian mana. Di sini nanti dituliskan pertanyaan kalian. Yang pertama tadi yang apa, dan langsung ada jawabannya juga ditulis di situ. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Ini pertanyaannya dan ini jawabannya. Untuk selanjutnya juga sama seperti ini tadi, cuman terserah ya, kalian mau naruhnya di sini, di sini atau di sini. Bebas, kalian mau naruhnya di mana. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu why, mengapa. Di sini saya memakai pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Di sini jawabannya adanya korsleting listrik. Langsung saja ditulis ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, who, siapa? Di sini saya memakai pertanyaan siapa yang merasa dirugikan olehnya. Di sini jawabannya Viani Cahdra, pemilik bangunan. Bisa langsung dituliskan ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada pertanyaan when, kapan. Saya memakai pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Di sini jawabannya Minggu 17 November 2019. Peristiwa itu terjadi pada pukul 8.04. Lalu selanjutnya pertanyaan where, di mana. Di sini saya memakai pertanyaan di mana berita itu dimuat. Nah, di sini kebetulan koran yang saya punya itu sumbernya dari koran Radar Mojokerto. Nah, untuk koran-koran berita-berita yang kalian
punya tergantung dari mana kalian menemukan berita itu tadi. Bisa di majalah juga bisa. Ini saya ada di koran Radar Mojokerto. Dan yang terakhir ada how. Bagaimana? Pertanyaan di sini saya memakai pertanyaan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Di sini jawabannya berdasarkan penyelidikan awal, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, menemukan 5W plus 1H dengan menggunakan media mind mapping. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial menemukan 5W plus 1H dalam berita dengan menggunakan media mind mapping. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang jelas. Saya Iska Sari Oktaviana, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.